Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah apa ya kalau saya mau bilang ya, turbulensi gitu ya di dunia perpolitikan di Indonesia, terutama setelah penolakan tim Israel untuk ikut serta di dalam pesta Piala Dunia U20 yang rencananya akan dilakukan di Indonesia. Salah satunya di Bali, ada juga di Stadion Solo, ada Stadion Jakarta, Jawa Barat, Sumatera, dan lain-lain. Oke? Nah, di sini yang menarik adalah terdapat perbedaan sikap antara Pak Jokowi dan anaknya Gibran, wali kota Solo, yang waktu itu ikut menandatangani Host City Agreement. Host City Agreement adalah suatu agreement atau sebut saja kontrak antara penguasa kota itu, dalam hal ini kalau Solo Gibran gitu ya, yang menyatakan bahwa kota Solo menjamin misalnya keamanan, transportasi, akomodasi dan segala macam untuk peserta lah, kira-kira begitu ya. Itu persyaratan yang harus ditandatangani oleh tuan rumah, Host City Agreement. Dalam hal ini kalau Solo diwakili oleh Gibran. Ternyata Ganjar tidak menandatangani Host City Agreement. Entah kenapa ya. Waktu itu Gibran yang menandatangani. Nah, kalau Bali yang menandatangani Iwayan Koster. Kalau Jakarta waktu itu Anies Baswedan. Kalau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Oke, dan ada lagi dua lagi. Tapi itu saja dulu. Nah, penolakan datangnya tim Israel di sini memperlihatkan seakan-akan ada friksi antara Pak Jokowi dengan PDIP. Padahal Pak Jokowi adalah dari PDIP alias kader PDIP. Malah kadang suka dibully sebagai petugas partai. Saya kurang suka itu dikatakan Pak Jokowi itu petugas partai itu. Di mana gitu ya. Nah, Gibran juga kader PDIP kan. Nah, ini jelas Gibran bilang tetap harus diadakan, apapun risikonya kita hadapi. Artinya Gibran kan berbeda pendapat dengan partainya yang ternyata juga menolak kedatangan tim Israel. Nah, ini menarik ya. Beberapa hari yang lalu ada pertemuan silaturahmi di kantor Partai Amanat Nasional. Nah, ternyata Pak Zulkifli Hasan mengundang seluruh pimpinan partai politik yang berada di pemerintahan, ya, termasuk Nasdem dan PDIP. Walaupun Nasdem mengusung Anies, ya, PKS dan Nasdem memang PKS dan Demokrat memang tidak diundang karena mereka bukan partai pemerintah. Nah, tetapi Nasdem dan PDIP ketuanya tidak datang, ya. Karena katanya kebetulan Pak Surya Paloh dan Ibu Megawati lagi ada di luar negeri. Jadi di pertemuan itu bertemulah ketua-ketua partai dari pasti dari PAN sendiri ya sebagai tuan rumah, kemudian Gerindra yang diwakili oleh Prabowo Subianto, Golkar ya, PKB dan P3. Oke? Nah, di situ Pak Jokowi hadir. Nah, itu menarik tuh pertemuan itu. Saya nonton gitu ya. Pak Jokowi seperti curhat gitu di pertemuan itu bahwa 2 minggu terakhir dia itu pusing gitu ya soal Piala Dunia U20 gitu ya. Pemerintah sudah memberikan jaminan bahwa ini akan aman-aman saja dan masing-masing kepala daerah sudah menandatangani City Host Agreement, tetapi last minute Ganjar dan Iwayan Koster menolak kedatangan tim Israel. Nah, ini menarik. Nah, Pak Jokowi juga bilang urusan bola jangan dicampur dengan urusan politik. Dengan kata lain, jelas di situ sinyal Pak Jokowi berbeda pendapat dengan partainya sendiri, PDIP. Oke,
Nah, yang menarik apa di pertemuan itu? Pak Jokowi juga menyebut-nyebut bahwa Pak Prabowo elektabilitasnya naik nih, gitu ya. Wah, seneng kali itu Pak Prabowo ya. Kemudian di pertemuan itu juga, nah di situ kan ada dua koalisi kan. Kalau Pak Prabowo kan punya namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dia dengan Caimin kan, PKB. Sedangkan Pak Erlangga Hartarto punya yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Golkar, PAN, dan P3. Ya. Nah, jadi di situ berkumpul dah tuh 5 ketua partai. Menariknya lagi, Pak Jokowi bilang apa? Ini kalau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yaitu Gerindra dan PKB, kalau bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Golkar, PAN, dan P3, cocok nih katanya. Wah, ini sudah memberikan sinyal-sinyal sepertinya Pak Jokowi sudah memberikan apa ya, tanda kutip gitu ya, dukungan kepada yang namanya sekarang koalisi besar. Nah, koalisi besar ini akan terdiri gabungan dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu. 5 partai. Nah, menariknya saya sudah hitung di sini, kalau 5 partai ini benar-benar bergabung, mereka menguasai 284 kursi di DPR, ya, alias menguasai 49,4%, ya. Sedangkan bisa dipastikan koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS yang menguasai 163 kursi alias 28,3 yang mengusung Anies Baswedan, ya, sepertinya akan tetap seperti itu. Nah, masalahnya PDIP ini apa ya? Seperti ditinggal sendirian. Nah, PDIP menguasai 128 kursi alias 22,3%, yang mana dia sendiri sudah melebihi ambang batas 20% sehingga bisa mencalonkan bahkan capres dan cawapresnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Oke, nah menariknya apa? Di sini saya ada catatan ya. Saya dapat ini dari Instagram Berita Pecah. Ini bagus ini ya. Di Instagram ini seakan-akan menyoroti juga ya hingar-bingarnya kasus gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, ya. Di sini karena PDIP sendirian seakan-akan gitu ya. Akhirnya PDIP mencalonkan calonnya sendiri baik capres dan cawapres. Di sini ya ini menurut Berita Pecah ya. Nama capres dan cawapresnya disebut Gapinter. Nah, Gapinter ini singkatan dari Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster. Jadi Gapinter gitu ya. Nah, inilah katanya duet Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster yang dijagokan menang di Pilpres 2024 nanti katanya. Nah, ini akan menarik ya. Kenapa? Kalau benar 5 partai tadi yang kemarin ngumpul-ngumpul beberapa hari lalu lah ya, kemarin atau lusa gitu ya, di kantor PAN yang dihadiri oleh Presiden Jokowi benar-benar menjadi koalisi besar dari 5 partai, dan kemudian Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap mengusung Anies Baswedan, maka PDIP akan sendirian. Ya saya nggak tahu lah, ada partai-partai kecil ya, saya nggak tahu yang mana gitu ya, yang mungkin mau mendukung PDIP. Cuman kelihatannya 5 koalisi besar ini jelas menjadi penentu arah politik nanti tahun 2024 ya. Nah, kenapa ini saya bilang menarik gitu ya? Karena begini loh, ini menarik juga ya. Beberapa diehardernya dari Ganjar. Nah ini menarik, padahal Ganjar sendiri belum resmi ditunjuk sebagai calon presiden sampai sekarang oleh PDIP. Bahkan seperti ada drama, seakan-akan Ganjar itu ditegur, seakan-akan lagi nyari panggung bagaimana, katanya sempat dipanggil. Memang yang saya dengar kabarnya gitu ya, ini nggak tahu benar atau salah ya, Ibu Mega tetap sepertinya mau Puan yang menjadi capres. Kemudian terakhir ada berkembang Ganjar mau dipasang dengan Pak Prabowo menghadapi Anies Baswedan. Tetapi dari sisi PDIP mau menempatkan Ganjar sebagai capres, Pak Prabowo sebagai cawapres.
sudah bisa kita duga, pasti Pak Prabowo keberatan dia menjadi cawapres. Karena katanya ada deal-deal sebelumnya yang mana Pak Prabowo seharusnya capres, Ganjar lah cawapres. Itu katanya gitu ya. Nah, jadi deal itu mau mengawinkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan PDIP pun masih belum fix waktu itu, ya. Maksudnya belum fix siapa ini calon presidennya, Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Nah, tetapi dengan kejadian bubarnya impian Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, wah, ini arah politik jadi berubah. Ini lucu ya. Jadi Piala Dunia ini, khususnya Piala Dunia U20, itu mengubah konstelasi politik. Jadi kalau dulu Pak Jokowi sering disebut petugas partai, seakan-akan sekarang Pak Jokowi mau menegaskan, saya bukan lagi petugas partai, saya petugas negara. Wih, keren gitu kan. Nah, tapi ya Iwayan Koster dan Pak Ganjar ya mungkin petugas partai karena harus menyuarakan suara partai. Kira-kira begitu yang saya lihat. Gibran pun sepertinya mengikuti ayahnya. Dia tidak mau disebut petugas partai. Partai boleh menolak timnas Israel, tetapi saya mau menerima. Keren kan? Nah, para pendukung Ganjar mencoba membela Ganjar dengan membuat meme. Nih, Anda lihatlah meme-nya, seakan-akan katanya Ganjar ini mau menyelamatkan Jokowi. Dari mana Ganjar mau menyelamatkan Jokowi? Sebabnya kalau Jokowi terus mau menjalankan Piala Dunia U20, maka Indonesia akan berbahaya. Nah, Iwayan Koster bilang apa? Salah satu alasannya dia menolak, takut tragedi bom Bali terulang. Loh, padahal dia sudah tanda tangan tuh Host City Agreement. Artinya dia mengkhianati tanda tangan dia sendiri dong di Host City Agreement. Salah satunya menjamin keamanan. Nah, kalau dia takut terjadinya tragedi bom Bali, artinya Iwayan Koster meragukan kerjanya Badan Intelijen Negara misalnya dan beberapa badan intelijen angkatan. Masa kita takut sama teroris ini? Kalau bisa kacau berarti kan kepolisian, badan intelijen nggak bekerja dengan baik dong. Artinya, kalau saya boleh menyimpulkan, masa seorang gubernur meragukan kemampuan badan intelijen kita sendiri untuk mengamankan pesta Piala Dunia U20. Ini kan ridiculous menurut saya ya. Tapi apapun itu gitu ya. Ini menjadi suatu pelajaran seperti Pak Jokowi bilang di pertemuan silaturahmi Partai Amanat Nasional. Oke lah, sudahlah. Ini biar kita jadi pengalaman. Tapi tahukah Anda, dari informasi yang saya baca, Pak Jokowi juga sebut walaupun tidak eksplisit ya, kalau nggak salah dari 10 negara yang berkompetisi untuk menjadi tuan rumah, akhirnya Indonesia terpilih 3 besar. Dari 10 atau berapa lah saya lupa. Tapi akhirnya terpilih 3 besar, yaitu Brasil, Indonesia, dan Argentina katanya. Nah, kemudian FIFA itu bolak-balik datang ke Indonesia, periksa stadion-stadion yang akan dipergunakan. Kemudian ada masukan-masukan yang untuk misalkan merenovasi sesuai dengan standar FIFA. Itu semua sudah dilakukan. Kalau saya tidak salah baca dan kalau informasinya benar, biaya yang sudah dikeluarkan negara itu 500 miliar. Sehingga akhirnya Indonesia dinilai memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah. Oke, itu satu ya. Kedua, kalau Piala Dunia U20 itu jadi dilakukan Indonesia, diperkirakan ada potensi penghasilan 3 triliun dari pesta itu. Dari mana aja? Pemasukan devisa pastinya. Dari pemain-pemain asing yang datang dan dan timnya gitu ya. Pasti mereka datang ke Indonesia belanja dong. Beli souvenir kayak beli makanan, beli apa gitu ya. Nginep di hotel lah gitu ya. Dan para penonton yang apalagi orang Indonesia kan suka bola. Ya, mau nonton ke stadion pasti beli makanan. Nah, para pelaku UMKM kan senang gitu ya. Bikin souvenir ya, ada makanan, minuman. Itu sudah diperkirakan kita akan loss sekitar 3 triliun dari batalnya pesta Piala Dunia U20 ini. Ini menyedihkan kan? Ya. Jadi nggak heran ya kalau gara-gara ini peta konstelasi politik Indonesia total berubah. Oke?
Kira-kira itu saja dah yang saya mau sampaikan gitu ya, tentang hingar-bingarnya gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan berubahnya konstelasi politik menghadapi pemilu 2024. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.